Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat wajib ini hukumnya wajib untuk diketahui, wajib untuk dipahami maknanya supaya iman kita sempurna, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena mengenal Allah, sudah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kalau nanti kita dipanggil oleh Allah, itu kata para ulama, ini tanda orang ini meninggalnya husnul khotimah. Amin ya Allah. Insyaallah ya. Baik, ini karena murojaah itu mengulang ya. Jadi kita bacanya agak cepat sambil saya tampilkan dalil-dalilnya ya. Sambil disimak ya jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 sifat wujudnya. Nomor 1, poin yang pertama, wujud artinya adalah ada. Nah, masih ingat ya? Kalau ada kalimat wujud itu bukan bentuk, Pak. Awas hati-hati. Maknanya bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, itu bukan ya. Jadi wujud di sini maksudnya adalah ada. Ya, bahasa Arab itu wujud itu. Kalau kita terjemahkan ada. Yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Wajib orang per orang ya. Alam semesta yang begitu luas ini pasti ada yang menciptakannya. Zat yang maha kuasa, yang maha hebat. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kepastian. La raiba fi. Apa itu la raiba fi? Tidak ada keraguan sama sekali, Pak. Ya. Pasti adanya Allah itu sudah pasti. Tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya, itu mustahil ya. Nah, itu dalilnya Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 10, afillahi syakkun ya. Ini afillah itu sebetulnya pertanyaan ya, tapi ini istifham sebagai ingkari ya. Makanya secara menerjemahnya itu begitu Pak. Afillahi syakkun, tidak ada keraguan sama sekali akan adanya Allah. Huruf A itu artinya kan hal. Apakah pada Allah ada keraguan? Itu kan kayak pertanyaan ya. Tapi ini namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu nggak perlu dijawab. Artinya ini kebalikannya. Lu pasti nggak ada keraguan. Afillahi syakkun, tidak ada keraguan sama sekali akan adanya Allah. Fatir, tapi itu fatir yang maha menciptakan. Fatir itu fatoro. Fatoros samawati wal arda. Kholaqo, di mana kholaqo. Yang maha menciptakan langit-langit as-samawat ya, karena ada tujuh lapis ya. Wal ardan dan bumi ya. Ini dalil sifat wujud Pak ya. Jadi para ulama kita ketika menyimpulkan 20 sifat wajib itu sebetulnya adalah sumbernya dari Al-Qur'an semua. Bahkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi itu riwayat Imam Al-Bukhari. Hafal ini ya hadis ini ya. Waktu itu saya suruh menghafal coba. Kana Allahu ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ikuti. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ulangi. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Artinya pada azali Allah Subhanahu wa taala maha ada, sementara segala sesuatu selain Allah, apapun itu Pak, mau langit, mau bumi, mau ruang, ini apa ini? Antara saya dengan Anda ini namanya space, ruang ya, udara, ruang udara, ruang angkasa itu Pak. Gelap, cahaya, semuanya Pak, cahaya sama kegelapan tidak ada sama sekali. Ya, sama sekali belum ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maha ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sifat wujud, meyakini adanya Allah. Terus nomor berapa?
Empat ya. Tidak ada keraguan sedikit pun akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ini. Yang kelima, alam semesta yang begitu luasnya ini pasti ada yang menciptakannya. Ini namanya dalil logika ini. Dalil logika. Kalau tadi dari Al-Quran namanya dalil nakli. Nakli itu Quran Sunnah. Ada nanti dalil akli, akal, logika. Dulu sudah kita ajarin caranya gimana. Dalil logikanya gimana Pak? Ini benda-benda ini kecil, masjid, laptop, kursi, itu mungkin nggak dia muncul sendiri. Ujuk-ujuk ada ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada kan nggak mungkin, pasti ada yang buat kan. Nah, benda-benda kecil aja ada yang buatnya. Maka ini alam semesta yang begitu besar luas, ada matahari kok ngambang di sana ya, ada bulan, planet kok bisa rapi gitu. Ini nggak mungkin muncul sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang ngatur ini, pasti ada yang buat ini. Oh, pasti dia maha hebat, maha segala-galanya, luar biasa kehebatannya. Nah, itulah namanya Tuhan. Dalam agama kita, Tuhan itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti maha ada, pasti Pak. Adanya Allah itu pasti. Kalau kita ini pasti nggak Pak? Adanya manusia, adanya malaikat, jin, setan, semuanya. Kepastian kita ada, adanya kita ini apakah pasti? Mana? Enggak kan? Adanya kita ini karena diadakan oleh Allah. Kalau seandainya Pak, seandainya Allah itu enggak mengadakan kita, enggak menciptakan kita, ya kita enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Pernah enggak membayangkan, loh kok isono aku gitu ya? Kok bisa ada saya, ada Ajib, ada Abdullah, ada Pak Yono? Kok bisa ada kita di dunia, gimana Pak ceritanya? Nah, itu karena diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Sebetulnya kita ini tidak ada aslinya, tapi kemudian Allah menghendaki kita ada. Nah, jadi tidak ada, awalnya tidak ada, terus ada. Berarti tidak pasti adanya kita ini. Kalau Allah Pak, pasti ada. Tidak mungkin Allah itu diawali dari ketiadaan. Terakhir, nomor 7. Pada azali Allah Subhanahu wa Ta'ala maha ada, dan segala sesuatu selain Allah itu sama sekali belum ada. Nah, 7 poin ini Pak, kenapa saya buat seperti ini? Supaya jenengan semuanya itu paham wujud itu ya maksudnya seperti ini. Ya, memahami sifat wujud itu 7 poin ini dibaca, diresapi makna. Kalau Anda sudah paham, berarti sudah ngerti tentang sifat wujud ya. Dan tolong dicatat Pak, sifat wujud ini sebagai penentu bahwa Anda itu paham lafaz zikir la ilaha illallah. Nanti Pak, ada zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, terus Allahu akbar. Itu nanti ternyata ada hubungannya dengan sifat wujud. Untuk nomor 1 ini Anda tulis di sampingnya, sifat wujud ini sebagai untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Gitu aja. Untuk sifat wujud itu dalam rangka memahami kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Meyakini adanya Allah kan. Nah, itu sifat wujud ya. Nanti nomor 2 Pak sampai nomor 5 namanya sifat apa itu? Nomor 2 sampai nomor 6, nomor 2 sampai nomor 6 yang kita bako mukhalafatul hawadits yang membilang sifat tanya namanya sifat apa? Salbiyah. Sifat salbiyah itu Anda diajarin untuk paham lafaz tasbih. Subhanallah. Kalau tidak percaya, ayo kita bahas. Sifat kita nomor 2. Nah, saya tampilin dulu ya dalilnya. Yang pertama, kidam artinya adalah tidak bermula atau tidak berawal. Awas, Bapak Ibu kalau ngajarin anak kecil atau ngajarin orang lain, untuk kidam cara menerjemahnya itu sudah saya ajarin. Tidak bermula. Jangan pakai terjemah dahulu. Nah, dulu kan kita kalau ngaji atau sekolah itu kadang-kadang dulunya bilangnya kidam dahulu, Pak. Dahulu itu apa? Orang masih ngambang, masih sama-sama mana.
Nah, biar lebih jelas kata guru saya, ini yang ngajarin guru-guru saya, Pak, guru-guru tauhid saya, kitab itu sebagaimana di kitab-kitab syarah Aqidatul Awam, adabul awaliyah. Apa itu adabul awaliyah? Tidak bermula, tidak berawal. Gitu ya, cara menerjemahnya begitu. Nomor 2, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa permulaan. Ya. Kalau kita ada permulaannya, makhluk semuanya di alam semesta ini ada permulaannya. Maksudnya apa? Tuh nomor 3. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dari ketiadaan. Allah itu nggak bisa ditanya sejak kapan Allah ada. Nggak bisa. Allah itu Tuhan kok. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia maha ada tanpa permulaan pokoknya gitu. Nggak ada awalannya. Beda dengan kita. Saya lahir tahun 90. Ini lahir tahun 80. Lahir tahun 70. Ada permulaannya. Alam semesta langit bumi ada permulaannya. Dulu nggak ada. Terus diciptakan oleh Allah. Ada permulaan. Karena makhluk. Tapi kalau Allah tidak diawali dari ketiadaan. Itu namanya kitab. Itulah namanya kitab. Nomor 4. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan oleh siapapun. Ya, kalau dilahirkan ya berarti ada permulaannya dong. Ya, makanya lam yalid wa lam yulad. Sifat kitab itu dalilnya surat Kulhu ya. Surat Al-Ikhlas ayat 3 itu. Walam yulad itu maksudnya sifat kitab. Allah tidak dilahirkan, tidak diciptakan. Nomor 5, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan oleh siapapun. Ya tadi kitab ya. Nomor 6, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama. Asmaul Husna bahasa Arabnya pertama apa? Al-Awwal. Di dalam Al-Qur'an itu ada huwal awwal. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah, hanya dialah Allah gitu. Cara sebenarnya gitu Pak harusnya. Huwal awwal, hanya dialah Allah yang maha pertama tapi tanpa permulaan. Allah pertama dalam artian tidak ada yang mendahului Allah. Allah maha pertama, tapi maha pertamanya Allah tidak memiliki permulaan, tidak berasal dari ketiadaan. Gitu ya. Baik. Nomor 7, satu-satunya yang qadim. Nah ini wajib diimani. Satu-satunya yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu selain Allah itu tidak qadim. Pasti ada awalannya, berasal dari ketiadaan. Bahasa Arabnya udus atau hawadis. Ya, sesuatu yang baru ada permulaannya itu namanya hadis. Hawadis. Kita ini berarti hawadis Pak kita ini. Karena memiliki permulaan. Tadinya tidak ada, terus ada itu berarti namanya hadis, tidak qadim. Orang Barat Pak atau ateis biasanya ya, kan mereka mengatakan yang qadim itu bukan Tuhan Pak. Yang qadim adalah alam semesta mereka. Kata mereka alam semesta itu awal mula adanya kita, bukan Tuhan. Kata mereka gitu. Jadi alam semesta ini memang ada dengan sendirinya gitu. Dan dia yang menciptakan kita. Yang qadim adalah alam semesta. Mereka bilang begitu Pak, filsafat Barat. Alam semesta ini qadim kata mereka. Ini sesat, tidak benar ya. Satu-satunya yang qadim adalah Allah. Berarti selain Allah qadim enggak? Enggak, berarti alam semesta ini qadim enggak? Enggak qadim. Diciptakan alam semesta ini Pak. Oleh siapa? Oleh Allah. Gitu. Alam semesta ini dulu enggak ada. Dalilnya tadi loh yang Nabi mengatakan walam yakun syai'un ghairuhu. Pokoknya enggak ada apapun waktu itu. Ya, alam semesta apalagi enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nomor 8. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak bermula atau tidak berawal dari ketiadaan. Maksudnya apa? Teman? Allah Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah itu apakah dulu Allah nggak tahu terus tahu? Enggak kan? Enggak. Tidak bermula Pak pengetahuan Allah. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah itu
bukan muncul tiba-tiba, belajar dulu baru hebat, enggak. Nah, semua sifat Allah qadim, tidak bermula, tidak berawal. Dan dalilnya Allah ma'antal awal falaysa qablaka syai'. Allah, Allah yang maha pertama tanpa permulaan, dan tidak ada satupun sesuatu sebelummu, sebelum engkau ya Allah. Sudah, ini lanjut aja ya. Pokoknya ini murojaah Pak ya, supaya kita ilmu yang dulu pernah dipelajari itu balik lagi ya. Jadi fresh ya. Terus lanjut sifat nomor 3 ya. Apa namanya? Sifat bako. Sifat bako. Bako artinya adalah, nah cara menerjemahnya harus ada kalimat tidaknya. Kalau kidam tadi tidak bermula. Nah kalau bako tidak berakhir atau tidak berubah, itu tambahan ya, tidak berakhir atau tidak berubah. Nomor 2, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa akhiran. Yang ketiga, adanya Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya tanpa ada akhiran. Yang keempat, adanya Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya tanpa ada perubahan. Allah itu berubah apa? Dulu kan tidak ada tempat, tidak ada arah. Tidak ada tempat, tidak ada arah. Karena itu ciptaan Allah. Enggak ada tempat, enggak ada arah, enggak ada aras, enggak ada langit, enggak ada bumi. Tapi Allah ada enggak waktu itu? Allah ada kan? Ya kan? Berarti kita mengatakan Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bumi, tanpa langit. Allah tidak berada di tempat ini, tempat itu, langit, bumi, enggak, gitu kan? Seperti itu kan dulu kan? Ya, karena belum diciptakan. Sekarang, setelah ada bumi dan langit, terus sudah ada arah sekarang, diciptakan oleh Allah makhluk terbesar di alam semesta di atas langit ketujuh. Apakah Allah berubah? Terus sekarang nangkring atau pindah bertempat di atas aras? Na'udzubillah. Makanya harus paham sifat bako. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekal. Kekal itu maknanya tetap seperti sedia kala. Orang berubah tidak mengalami perubahan. Ya seperti dulu Allah itu. Ya. Termasuk sifat-sifat Allah tadi. Allah yang maha sempurna dari dulu sejak dulu. Enggak berlaku bermula, enggak berlaku berubah, enggak. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nomor berapa? Nomor 5 ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terakhir, al-akhir, wal awwalu wal akhir. Kalau al-awwalu tadi sifat kita, al-akhir ini sifat bako. Allah maha terakhir maksudnya tanpa akhirat. Nanti kan kiamat, semuanya mati. Allah masih hidup kan? Enggak mati kan? Itu maknanya al-akhir. Allah terakhir dalam artian semua makhluk mengalami kematian, adapun Allah tidak mengalami kematian. Nah, itu namanya al-akhir. Yang keenam, segala sesuatu selain Allah pasti akan berakhir atau mengalami kematian dan perubahan. Tapi ada pertanyaan begini, bukankah surga neraka itu kekal? Ya, gimana Pak? Anda kalau ditanya seseorang, berarti ada yang kekal selain Allah dong? Ya tidak masalah, tidak masalah Pak. Yang nggak boleh itu ada yang qadim selain Allah. Tadi nomor 2 tadi, qadim itu satu-satunya qadim hanya Allah kan, tidak boleh ada yang qadim yang lain kan? Kalau ada yang qadim yang lain, berarti dia nggak diciptakan sama Allah dong. Iya, padahal Allah itu khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Berarti yang qadim hanya Allah. Tapi kalau bako Pak, kata para ulama, boleh ada yang bako selain Allah. Boleh. Contohnya surga dan neraka itu bako nanti kekal, termasuk penduduk surga dan penduduk neraka. Ini yang hadir ini adalah penduduk surga. Calon, amin. Kita di surga itu Pak, orang mati tidak meninggal dunia, tidak sakit, tidak sedih, tidak merasa galau, tidak merasa apa-apa. Pokoknya senang terus Pak. Terus di surga senang terus Pak, ya Allah. Anda tinggal menikmati kehidupan yang abadi nanti di surga. Kekal. Tapi ingat, kok sama ya Allah kekal, ini orang di surga kekal.
Bedanya kalau Allah kekalnya itu karena memang Allah maha kekal. Tapi kalau surga dan neraka termasuk penduduknya, kekalnya itu karena dikekalkan oleh Allah. Seandainya Allah pengen hilang ya, wes pokoknya di surga neraka sampai umur 10.000 tahun aja misalnya. Habis itu saya hilangin, hilang semua Pak, balik dari seperti awal mula. Bisa Pak, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Maunya Allah itu semuanya kekal. Nah, jadi kekalnya kita tetap beda dengan Allah ya. Kekalnya kita karena dikehendaki kekal. Terakhir nomor 7, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 nomor 7. Nomor 6 ya. Segala sesuatu selain Allah pasti akan berakhir atau mengalami kematian dan perubahan. Oh, tadi sudah ya, nomor 7. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak berakhir atau tidak mengalami perubahan. Ya. Pokoknya Allah itu tidak berkurang, tidak bertambah. Acek, bahasa Jawanya acek. Apa itu acek? Dia tetap mulu terus kan. Pokoknya wa jumlah dikatul jalali tetap acek. Tahu acek ya? Orang Jawa kan ya, orang Jawa. Bahasa Sundanya apa acek? Tetap ya. Ya, enggak berubah ya. Nah, sekarang nomor 4, halaman 2. Sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawasifi. Kita baca. Oh, ini banyak nih, ada 9 poin. Kita baca satu persatu atau gantian. Ya. Biar saja ya. Nomor 1, mukhalafatuhu lil hawadithi artinya adalah tidak serupa dengan makhluk. Nah ini, kalau kita tadi apa? Tidak berawal. Kalau bakok tidak berakhir. Kalau mukhalafatul hawadithi tidak serupa. Memang begitu Pak Bu, cara terjemahnya harus ada kalimat tidaknya di depannya. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa. Itulah nanti Anda kalau pikiran subhanallah, maha suci Allah Pak, itu berarti Anda itu mengatakan Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir, Allah tidak serupa dengan makhluk. Sampai nomor 6 tadi. Itu baru subhanallah. Anda setiap habis sholat itu nikmat itu Pak. Subhanallah, maha suci Allah. Itu sifat nomor idam sampai nomor 6 nanti itu. Kalau nomor 1 tadi apa? Wujud. Untuk la ilaha illallah. Ya, kalau nomor 2 sampai nomor 6 ini Pak, namanya sifat syariah, itu untuk Anda paham subhanallah, kalimat tasbih. Subhanallah. Anda mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Baik. Nomor 2, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada satupun, sedikit pun di alam semesta ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bilang siapa? Allah Pak. Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada hambanya, bahwa dia itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang mirip, yang sama, yang serupa dengan Allah itu, dikit pun tidak ada. Berarti Allah itu nggak ada padanannya. La syarika lahu. Kan sering kita ngecap dikit. La syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu berarti Anda itu paham sifat ini mukhalafah, berarti Allah itu la syarika lah. Orang-orang yang menandingi, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa sepadan dengan Allah. Ya, gitu. Nah, nomor 3, adanya Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan pula berupa arah. Masih ingat gak apa itu jisim, jauhar, arah? Ayo, masih ingat gak Pak? Apa itu jisim? Lupa? Dicatat dong. Dicatat tuh. Jisim itu intinya dia punya ukuran, mau dia kecil, sedang, besar. Kalau bisa dipotong-potong itu namanya jisim, termasuk langit, bumi, manusia, pohon, batu, benda. Pokoknya yang ada ukurannya itu namanya jisim. Allah itu bukan jisim, bukan sesuatu yang berukuran. Ya, maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Artinya nggak berlaku itu Pak Bu.
ukuran, bentuk, rupa bagi Allah itu nggak berlaku. Nomor dua, jauhar. Jauhar itu sebetulnya jisim, tapi jisim yang paling kecil itu udah nggak bisa dipotong lagi. Ya, contohnya inti atom ya, kita nyebutnya inti atom. Allah itu bukan seperti itu, bukan sesuatu yang kecil ukurannya, bukan. Bahkan bukan alat, tidak berlaku bagi Allah itu alat seperti warna. Allah ada warnanya nggak ya Pak Ustadz? Warnanya Allah itu apa? Nggak berlaku Pak warna bagi Allah. Warna itu ciptaan Allah. Ayo. Kalau Anda meyakini Allah warnanya putih, oh itu namanya menyerupakan dengan makhluk itu. Berarti tidak paham laisa kamitslihi syai', tidak paham walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, harus dihilangkan semuanya itu Pak. Itulah namanya tauhid. Nah, kami tadi malam belajar di masjidnya Pak Yono, di Masjid Ar-Royan. Karena sekarang sudah mulai ngaji tauhid Pak. Nah, setiap pekan Sabtu kedua tauhid, malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Ya. Kalau pekan 3-4-nya fikih. Tadi malam kita membahas makna tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu Pak Bu, maksudnya kita meyakini Allah itu betul-betul berbeda dengan apapun. Sama sekali tidak ada sisi kemiripannya dengan makhluk, mutlak. Itulah esa, itulah tauhid. Kalau masih ada yang meyakini Allah itu ada bentuknya, ada warnanya, Anda berarti nggak paham tauhid. Tauhid itu esa, mengesahkan Allah itu berarti ya meniadakan persamaan Allah dengan apapun, gitu. Dihilangkan semuanya, gitu. Ya, itulah esa. Kemudian apa tadi? Alat sudah ya, tidak berlaku apa? Warna tadi sudah ya, bergerak, diam, nggak berlaku itu bagi Allah. Allah sudah ngapain sekarang ya? Lagi duduk apa tiduran apa diam apa bergerak, itu semuanya hilangkan Pak Bu. Tidak berlaku bagi Allah itu semuanya. Ya, Allah itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Maha suci Allah. Makanya subhanallah.